Jadwal sepekan. Doa jemaat. Kesan keluarga MDC Batu. Latihan Praise and Worship. Persekutuan Remaja Pemuda Image. Ibadah Raya. Sekolah Minggu Star Kids. Pemuridan Deka dan Habi. Untuk persembahan, bisa langsung dimasukkan ke dalam kotak persembahan di dekat pintu masuk. Selamat datang dan selamat beribadah di GKPB MDC Kota Batu. Anda bukan orang asing di tempat ini, melainkan saudara seiman dalam kasih Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Immanuel. Selamat pagi Bapak Ibu. Ada sukacita hari ini, amin. Amin. Ya, saya percaya bahwa kita datang pagi hari ini dengan hati yang penuh dengan rasa ucapan syukur, dan kita bawa sebagai korban yang terbaik bagi Tuhan, amin. Hari ini ada di tengah-tengah kita juga teman kita, Om dari Naomi ya. Ada Zack dan juga Sherlyn. Selamat datang. Mereka akan menetap di Malang dan kita berdoa biar mereka ada di Batu, amin. Oke, kita akan mulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati kita. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau bawa korban syukur kita yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Engkau Allah yang kami puja dan kami sembah pagi hari ini ya Tuhan. Kami hamba-hambamu, kami datang dengan hati yang penuh dengan rasa ucapan syukur. Kami bawa, kami persembahkan sebagai korban yang terbaik kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati kami, biarlah Tuhan yang tinggal dalam hidup kami pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan, kita berdoa bersama-sama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin ya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan dan selamat beribadah. Kita mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Kita mau ambil waktu sejenak menenangkan diri kita, menenangkan pikiran kita, untuk kita memfokuskan kembali kepada Tuhan. Letakkan segala beban pikiran kita, baik itu masalah dalam pekerjaan kita, permasalahan dalam rumah tangga kita, masalah dalam perekonomian, kesehatan, semuanya itu kita letakkan ke dalam tangannya. Kita letakkan dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang berkarya atas kehidupan kita. Tugas kita, tanggung jawab kita pagi hari ini adalah
mempersembahkan diri kita, memfokuskan diri kita untuk datang ke hadirat Tuhan, untuk memusatkan segala hati, pikiran kita hanya untuk Tuhan. Yesus, kami mau masuk lebih dalam lagi ke hadirat-Mu. Biarlah setiap pujian, penyembahan, hati kami, pikiran kami dapat menjadi persembahan yang harum dan dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, segala persoalan hidup kami tidak sebanding dengan kasih-Mu dalam hidup kami. Hidup kami, diri kami adalah pribadi lepas pribadi yang menjadi keluarga Allah. Kami mau layak Tuhan di hadapan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kami mau merasakan hadirat-Mu Tuhan. Rasakan hadirat-Mu Yesus. Saya yakin dan percaya Tuhan melihat setiap kita. Tuhan melihat setiap kesungguhan hati kita. Apakah kita sungguh-sungguh dalam menghadapi hadirat Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh memberikan pujian penyembahan kita untuk Dia? Dia tahu. Dan percayalah, ketika kita tidak sungguh-sungguh, Tuhan sedih melihat kita. Ampuni kami Tuhan, jikalau saat ini kami masih datang dengan segala persoalan kami yang masih meliputi hati dan pikiran kami. Ampuni kami Yesus. Layakkan kami Tuhan. Kami rindu menyembah-Mu Tuhan. Jiwa kami merindukan Engkau Yesus. Karena hanya Engkau Tuhan dan Raja kami. Hanya Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah.
dan memuliakan nama Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Kita percaya adalah kita orang yang dipilih Tuhan. Amin. Dan hidup kita itu penuh pilihan. Dan ketika kita dalam Tuhan, pilihan kita itu akan Tuhan tolong, akan Tuhan pegang tangan kita untuk berjalan di jalan-jalan yang benar. Amin. Kita akan katakan dalam pujian, pilihanku.
keluarga Allah, hidup kita itu akan dituntun dalam kebenarannya. Amin. Hidup kita itu nggak akan gelap. Kita itu sudah difirmankan sama Tuhan, anak-anak Tuhan itu jadi garam dan terang, ya, bukan jadi kegelapan. Jadi meskipun di dalam gelap, terang itu tetap akan menang. Amin. Kita akan katakan dalam hidup, jalan hidup orang benar. Kita akan lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Terkadang itu dunia memang lebih menggiurkan daripada ikut Tuhan, ya. Tuhan, mengikut Tuhan itu bukan berarti kita terlepas dari segala persoalan. Bukan berarti hidup kita nggak akan pernah sakit. Bukan berarti kita nggak akan melalui naik turunnya jalan kehidupan. Tetapi di dalam Tuhan itu kita akan merasakan damai sejahtera, merasakan pertolongan Tuhan. Kita bahkan tidak pernah melangkah sendirian. Itulah yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Maka itu kita harus menjadi pribadi-pribadi yang hidup sebagai kerajaan, keluarga kerajaan Allah. Yes. Karena kasih-Mu lebih dari kami Tuhan. Kau lebih setia daripada orang-orang di sekitar kami. Tidak
sesuai lagu yang kami naikkan Tuhan, bahwa Kaulah segalanya dalam hidup kami. Tidak akan sedikit pun kami berpaling dari Dia. Oleh sebab itu kami naikkan pujian kami, sembah kami kepadamu Tuhan, sebab Engkau Allah yang layak untuk disembah dan ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Jika ada waktu bagi kami untuk meninggikan nama-Mu, saat ini kami akan duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Buka hati dan pikiran kami, agar kami sungguh-sungguh mengerti firman-Mu, bahkan kami menjadi pelaku-pelaku firman. Kami tidak izinkan kuasa-kuasa lain yang mencoba mengambil firman-Mu dari kami. Kami bersahati, kami tolak di dalam nama Yesus Tuhan, sehingga firman itu sungguh-sungguh tertanam. Dalam nama Yesus kami siap untuk mendengarkan firman. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, yang lalu saya sempat memperkenalkan diri, mungkin singkat saja, yang baru pertama kali ketemu. Nama saya Iwan Setiawan. Iwan Setiawan, saya orang Sunda, suku Sunda asli. Kemudian saya sudah berkeluarga, saya orang Sunda, saya menikah dengan orang Sumba. Orang Sumba. Dari ujung, saya sudah punya 3 orang anak. 12 tahun, 8 tahun, 4 tahun. Jadi 4 tahun. Jadi hari ini sebenarnya berbicara tentang hidup sebagai keluarga Allah. Ya, saya tidak menganggap bahwa keluarga saya lebih baik dari yang lain. Kami menikah memasuki usia ke-16 tahun. 4 tahun pertama kami belum dikarunia anak, makanya umur anak kami yang pertama 12. Jadi usia 16, 12. Jadi 12, jadi 8, 4. Ada banyak pergumulan dalam keluarga, tidak gampang. Saya mengatakan keluarga kami masih muda dibandingkan dari Bapak Ibu yang senior, yang sudah melewati keluarga yang panjang. Ada banyak pasti tantangan, pergumulan yang dihadapi dalam keluarga. Tapi kita tahu pasti jalan keluar ketika kita ada di dalam Tuhan. Ya, amin. Iya, kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita dari Efesus pasal yang kelima, ayat 15 sampai 17. Karena ayatnya sedikit, kita baca bersama-sama ya. Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Ya, kalau sudah dapat, ada di depan juga, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ayat firman Tuhan yang singkat tapi jelas. Hari ini kita berbicara bukan hanya hidup sebagai keluarga, tetapi hidup sebagai keluarga Allah. Dalam teks lain, Paulus menjelaskan arti dari keluarga dan juga keluarga Allah. Dalam coba yang ini 1 Timotius 3 ayat 15. Saya akan bacakan ayatnya dahulu. Jadi, jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Nah, mungkin slide selanjutnya. Dalam 1 Timotius 3 ayat 1 sampai 16, Paulus mendefinisikan keluarga dan keluarga Allah. Semuanya aja tampilkan. Ya. Dalam ayat 4, 5 dan 12, Paulus memisahkan antara keluarga dan keluarga Allah. Nah, keluarga dalam ayat 4, 5 dan 12 itu dalam bahasa Yunani itu oikos. Oikos. Nah, ingin diterjemahkan
keluarga atau rumah tangga secara biologis atau keluarga Kristen yang terpisah, itu keluarga, memisahkan. Kemudian dalam ayat yang kita baca tadi, ayat 15, Paulus memisahkan lagi keluarga Allah. Keluarga Allah itu oikos theu. Theu itu Tuhan Allah. Jadi ayat 15 dijelaskan itu. Nah ini keluarga Allah ini yakni jemaat Allah. Makanya digunakan bahasa eklesia, gereja. Jadi keluarga Allah, keluarga itu komunitas Kristen, keluarga Kristen secara biologis. Tetapi keluarga Allah berbicara tentang jemaat, makanya digunakan kata eklesia. Eklesia. Jadi ketika kita dikumpulkan dalam satu komunitas gereja, berarti kita juga adalah keluarga Allah. Betul nggak? Iya. Kita punya keluarga sendiri secara biologis, tetapi kita ketika dipersatukan dalam suatu komunitas gereja, itulah keluarga Allah. Eklesia theu dikatakan. Lalu apa fungsinya? Baik keluarga maupun keluarga Allah itu. Fungsinya apa? Nah, kalau dikatakan ayat 15 tadi, fungsi dari keluarga Allah itu tiang penopang dan dasar kebenaran. Jadi kita yang menganggap bahwa keluarga Kristen, keluarga Allah, kita harus menjadi tiang penopang, dasar kebenaran. Apa itu? Nah, tiang penopang dan dasar kebenaran itu artinya gini, menjadi pilar, menjadi pondasi kebenaran, sebagai kekuatan dan rujukan. Wah, itu berat. Kita menjadi keluarga Kristen dan keluarga Allah, komunitas gereja, berat tugasnya. Karena menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran. Apa artinya? Baik keluarga maupun keluarga Allah bukan sekedar menunjukkan sikap dan tingkah laku yang benar, tetapi harus jadi rujukan atau tiang penopang, contoh teladan, bahkan dasar kebenaran bagi orang lain. Dan seharusnya hidupnya harus mencerminkan tentang Kristus. Kita keluarga Kristen, kita keluarga Allah. Maka kalau kita yang mengakui bahwa kita adalah keluarga Kristen, keluarga Allah, maka kita harus menjadi tiang penopang, menjadi dasar kebenaran. Apa itu? Harus menjadi rujukan bagi orang lain, sehingga orang lain bisa melihat kita. Apakah kita bisa menjadi rujukan, teladan yang baik bagi orang lain? Kalau tidak demikian, maka kita bukan menjadi keluarga Allah itu. Itulah keluarga Allah. Maka tadi WL mengatakan, wah, hidup Kristen itu harus menjadi garam dan terang. Garam itu harus siap mengasinkan, terang itu harus kelihatan. Itulah fungsi dari keluarga Allah. Yaitu menjadi rujukan, menjadi contoh teladan. Pertanyaannya, apakah kita sudah menjadi rujukan, contoh teladan bagi orang lain yang ada di luar sana? Kita yang bisa menjawabnya. Nah, khusus dalam Efesus yang kita baca tadi, Efesus 5 ayat 15 sampai 17, suratnya ditujukan kepada jemaat di Efesus yang adalah keluarga Allah, gereja. Tetapi di dalamnya ada keluarga-keluarga Kristen. Lingkungan Efesus tidak gampang. Mereka menghadapi, keluarga-keluarga Allah ini menghadapi satu tantangan yang berat. Mereka diperhadapkan dengan lingkungan yang jahat, percabulan, keserakahan, banyak kejahatan yang terjadi di sekitar jemaat di Efesus. Tapi Paulus bilang, kamu sebagai keluarga Allah harus menunjukkan siapa keluarga Allah itu sebenarnya. Dari bagian firman Tuhan, ayat 15 sampai 17 ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Bagaimana hidup sebagai keluarga Allah. Dari ayat yang ke-15 dikatakan memperhatikan atau perhatikan dengan seksama. Memperhatikan dengan seksama. Yang kedua, mempergunakan waktu yang ada. Itu ayat 16. Yang ketiga, mengerti kehendak Tuhan. Itu ayat 17. Sekarang yang pertama. Yang pertama, bagaimana hidup sebagai keluarga Allah itu? Yang pertama adalah perhatikanlah dengan seksama. Atau memperhatikan dengan seksama. Iya, saya senang ikut
YouTube kadang nasihat orang tua dalam bahasa Jawa. Walaupun saya bahasa Jawanya kasar sebenarnya. Maaf, tapi saya mengutip. Ketika ada orang tua menasihati anaknya, dia katakan begini, "Lele, mbok saiki didelok uripmu. Kudu ditata sing apik. Kudu ana aturane. Aja sak karepe dhewe. Supaya uripmu iku ana tujuane." Wah, Pak itu ngerti ya. maaf. Jadi begini, mbok saiki didelok uripmu, dilihat hidupmu. Itu nasihat orang tua kepada anaknya dalam bahasa Jawa. Saya ikuti itu. Dilihat hidupmu sekarang. Kudu ditata sing apik. Jadi harus ditata hidupmu itu, dikatakan. Kudu ana aturane, harus ada aturannya hidup. Ojo sak karepe dhewe, jangan semaunya sendiri. Jadi hidup tuh harus ada tujuannya, dikatakan. Itu nasihat praktis. Tetapi terkadang itulah yang kita lakukan kepada anak kita. Kita mau bahwa hidup anak kita pun tertata dengan baik kan? Sehingga saya pas melihat ini, iya juga terkadang saya begitu. Memperhatikan dengan seksama dikatakan. Jadi kata perhatikan adalah, ini artinya adalah suatu nasihat supaya melihat dengan baik, melihat dengan cermat. Nah, apa yang diperhatikan? Yang diperhatikan ayat 15 dikatakan itu, bagaimana kamu hidup. Yang harus diperhatikan hidupmu. Perhatikan hidupmu sekarang. Bahkan dikatakan perhatikan dengan seksama. Perhatikan baik-baik hidupmu. Kamu jangan seperti orang bebal, tetapi orang arif dikatakan. Kamu harus lihat hidupmu sekarang. Hidupmu. Jangan seperti orang bebal, tetapi orang arif. Saya lihat pengertian bebal. Bebal ini dalam kamus bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Inggris dipakai tidak bijaksana, bebal itu. Bahasa Inggris. Kemudian kalau dalam bahasa Indonesia sehari dikatakan gini. Bebal itu artinya susah, sukar mengerti, bebal itu. Tidak tanggap orangnya. Tidak mau berubah. Orang bebal itu tidak mau menerima nasihat, ajaran, bebal. Kemudian orang arif, tadi bebal sekarang arif, artinya itu bijaksana, pintar mengatur waktu. Nah, kalau begitu sekarang perhatikan kamu hidup. Jangan seperti orang bebal tetapi orang arif. Jangan seperti orang yang gak pernah mau dinasehati tetapi orang yang mau dengar-dengaran gitu loh. Perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Hidup yang bagaimana yang Paulus inginkan. Dalam Galatia 2 ayat 20. Kita baca dulu ayat Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi di sini kalau dalam Galatia ada 4 kali kurang lebih digunakan kata hidup. Namun aku hidup dikatakan. Menarik, 4 kali digunakan kata hidup ini. Kata hidup ini digunakan kata zo. Kalau dalam bahasa Yunani zo, Z sama O ini kalau dalam bahasa Yunani. Tetapi akar katanya sama, zoe. Zoe itu apa? Hidup kekal. Hidup kekal. Jadi kalau hidup biasa digunakan ada hidup kekal, ada hidup sementara, bios namanya. Tapi yang digunakan dalam Galatia ini zoe, hidup kekal. Jadi dia ingin mengatakan ini, kalau aku hidup, jadi kalau aku hidup, bukan aku sendiri yang hidup. Aku memikirkan hidup yang nanti loh, yang kekal kalau aku hidup gitu loh. Aku nggak memikirkan hidup yang sementara di dunia ini. Tetapi aku memikirkan hidup kekal sesuai dengan Kristus, supaya apa? Supaya nanti aku dapat bagian di sana. Hidupku harus bermanfaat gitu. Harus membuahkan hasil gitu. Itu yang dipakai dalam Galatia 2 ayat 20 tadi. Lalu siapa yang harus diperhatikan dengan seksama dalam konteks keluarga Allah? Yang harus diperhatikan dengan seksama adalah hidup kita pribadi. Terkadang kita sering menasihati orang,
namun terkadang kita juga gagal. Betul? Kita gampang untuk menasihati orang. Maka yang harus diperhatikan adalah hidupmu pribadi. Siapa lagi yang harus diperhatikan? Hidup istrimu, hidup suamimu. Hidup siapa? Hidup anak-anakmu. Bahkan dalam keluarga Allah sebagai eklesia, hidup jemaat untuk saling memperhatikan. Tidak gampang Bapak Ibu untuk memperhatikan, apalagi hidup sendiri. Moto hidup saya, teori yang hebat harus disertai dengan praktek hidup yang hebat. Kalau Bapak Ibu WA saya akan muncul di deskripsi. Teori yang hebat harus disertai dengan praktek hidup yang hebat. Seorang pendeta, seorang dosen gampang untuk berteori. Mungkin dia tahu semua. Teorinya hebat. Tapi pertanyaannya, apakah teori yang dia sampaikan, khotbah yang dia sampaikan sesuai dengan praktek hidup yang dia sampaikan? Itu tidak gampang. Makanya moto itu bukan menjelaskan bahwa saya sudah berhasil, tidak. Itu menjadi pengingat bagi saya bahwa seharusnya kamu sering mengajarkan sesuatu kepada orang lain, tetapi praktik hidupmu sama enggak Wan dengan apa yang kamu ajarkan itu. Tidak gampang. Itu mengingatkan saya bahwa teori yang hebat harus disertai praktek hidup yang hebat. Yang penting bukan apa yang saya tahu, melainkan apa yang saya lakukan dengan apa yang saya tahu itu. Yang penting bukan apa yang saya tahu, melainkan apa yang saya lakukan dengan apa yang saya tahu itu. Mungkin kita tahu banyak hal, kita tahu ayat-ayat firman Tuhan, kita hafal semua. Tapi pertanyaannya, apakah kita melakukan firman Tuhan yang kita tahu itu? Maka perhatikanlah dengan seksama, bagaimana kamu hidup. Jalan hidupmu itu bagaimana? Apakah hidupmu itu berguna bagi orang lain, terutama berguna bagi Tuhan? Sehingga hidup yang kamu hidupi sekarang menghasilkan hidup yang kekal nanti. Zoe itu. Amin. Di keluarga kami usahakan tiap hari membangun mesbah doa. Setiap malam. Ada kalanya lalai, tidak gampang untuk itu. Itu dari hal yang kecil. Kami mewajibkan anak-anak kami untuk membaca firman Tuhan dari Kejadian sampai ini. Sekarang dikatakan sudah sampai kitab Hosea yang kecil. Yang nomor 2 dari PB. Tapi terkadang mereka juga lalai. Makanya ajarkan berulang-ulang, diingatkan. Makanya perhatikan dengan seksama. Begitu. Ulang-ulang. Tidak gampang untuk mendidik anak. Saya pikir, wah dulu saya ternyata tapi tidak gampang. Tapi berulang-ulang terus sampaikan. Setiap malam. Kami mesbah keluarga, kami sudah sepakat jam 9 malam. Setiap malam mereka sudah siap. Bahwa mereka akan diberkati papanya. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, saya berkati tiap malam. Apa? Supaya Tuhan lepaskan mereka dari yang jahat, dosa roh kutuk, roh zina, masa depan, cita-citanya, teman hidupnya Tuhan siapkan yang terbaik. Tiap malam saya berkati. Kadang yang kecil cuman mau diberkati, setelah itu dia main lari, cuman mau ditumpang tangan aja. Tapi saya biasakan itu. Setiap malam saya berkati. Saya takut karena masa lalu saya masa lalu yang kelam. Saya tidak ingin anak-anak saya terjerumus ke dalam hal itu juga. Saya ingin mereka bebas dari dosa, bebas dari kutuk, bahkan dijauhkan dari hal-hal yang tidak saya inginkan. Tiap malam saya berkati. Saya coba untuk terus membangun mesbah keluarga. Itu hal yang kecil. Bapak Ibu pasti sudah melakukan itu. Karena Bapak Ibu sudah banyak, sudah lama berkeluarga dan lain sebagainya. Tapi itu contoh kecil saja. Yang pertama, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Yang kedua adalah menggunakan waktu yang ada. Kata yang disebutkan di situ adalah pergunakan waktu yang ada. Jadi waktu yang digunakan adalah kairos. Dalam bagian ini diminta supaya kamu memperhatikan waktu Tuhan. Kalau Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan begini. Gunakan sebaik-baiknya setiap kesempatan yang ada padamu. Bapak Ibu mungkin ingat lagu, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Tahu lagu itu? Tahu, tapi kita sering nyanyikan. Tapi pertanyaannya, kita gunakan waktu kesempatan itu dengan baik apa enggak? Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Apakah hidup kita untuk melayani Tuhan?
Kita kalau nyanyi itu sambil angkat tangan. Wah, kalau bisa tinggi-tinggi. Wah, ini kesempatan. Hidup ini kesempatan. Kesempatan itu kairos. Waktu Tuhan yang Tuhan berikan. Tapi apakah kita gunakan dengan baik? Dalam Alkitab Perjanjian Baru ada 3 waktu. Ada 3 waktu. Mungkin bisa ditampilkan. Yang sering digunakan ada 3 waktu, 3 jenis waktu. Ya. Tampilkan semua. Ya. Yang pertama waktu itu yang sering digunakan itu aion. Aion itu waktu kekekalan atau waktu yang tanpa batas. Mulai dari penciptaan sampai kedatangan kedua, dia pasti waktunya. Namun kita tidak tahu kapan, itulah waktu kekekalan. Nanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua pasti enggak? Pasti, tapi kita enggak tahu waktunya. Penciptaan lalu sudah dilakukan. Itu aion bicara, waktu kekekalan. Yang kedua kronos, itu urutan waktu. Biasa kita tahu kronologi kan? Kronologi. Itu waktu biasa, selalu ada berkenaan dengan detik, menit, jam. Jadi kronos ini berkenaan dengan menit, jam, kemudian hari, minggu. Itu akan terus berjalan. Terus saja, itu kronologi, kronos. Kemudian kairos. Ini tentang periode tertentu yang jika sudah lewat atau terlewat tidak akan kembali lagi. Waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan artinya. Itu kairos. Nah, waktu kronos akan terus berjalan. Entah itu diisi dan tidak digunakan oleh kita atau tidak, dia akan terus berjalan, itu kronos. Jadi kronos, Bapak Ibu mau gunakan atau tidak dengan baik, kronologi itu akan terus berjalan, lewat. Oh, tiba-tiba udah hari Minggu lagi. Oh, tiba-tiba udah Oktober lagi. Itu akan lewat. Tetapi kairos, waktu akan berubah menjadi waktu kronos jika tidak digunakan dengan baik. Kairos itu adalah waktu kesempatan yang Tuhan berikan. Untuk apa? Untuk berbuat baik. Untuk apa? Untuk melayani Tuhan. Untuk apa? Untuk hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Maka gunakan kronos itu, waktu yang kronologi itu, isilah dengan kairos. Supaya jangan terlewat begitu saja. Karena ketika kairos lewat, tidak akan terulang lagi. Jika hari ini, sekarang, Tuhan berikan waktu bagi kita untuk melayani, layanilah Tuhan dengan baik. Siapa yang bilang waktu nanti itu ada? Nanti sore itu ada, siapa yang berani bilang? Siapa yang berani katakan bahwa besok saya masih ada? Siapa yang bilang? Tiba-tiba Tuhan ini kan, kita nggak tahu waktu. Maka jika sekarang Tuhan berikan waktu kairos, maka lakukanlah kairos itu dengan baik. Amin. Pelan, amin. Saya takut nih. Nah, di Efesus ini yang dipakai kairos gini. Pergunakan waktu yang ada, dikatakan. Pergunakanlah waktu ini yang ada ini. Karena apa? Karena hari-hari ini adalah jahat, dikatakan. Wah, itu hari-hari ini jahat. Mengapa dikatakan jahat di Efesus? Jadi ternyata di Efesus itu terjadi banyak kejahatan. Ada percabulan, rupa-rupa kecemaran, keserakahan, perkataan kotor. Ada orang yang sundal, orang cemar, serakah, penyembah berhala. Itu ada di sekitar jemaat di Efesus. Saya pikir bukan hanya waktu itu, tapi sekarang juga. Kita diperhadapkan dengan dunia yang jahat. Kita diperhadapkan dengan lingkungan yang jahat. Sekarang kalau kita tidak menggunakan kairos Tuhan, waktu yang Tuhan berikan, maka waktu itu akan menjadi waktu kronologi biasa. Maka kita ikut ambil bagian dalam kejahatan yang dunia lakukan. Hari-hari ini adalah jahat. Maka pergunakanlah waktu yang ada. Bapak Ibu mungkin lihat apa yang Musa sampaikan. Musa umurnya berapa? 120 tahun ya. Musa itu umurnya 120 tahun. Dalam nyanyian Musa dikatakan gini, hidup itu seperti debu. Debu itu maksudnya apa? Debu itu kalau diterbangkan angin ya hilang. Dia kelihatan pas terbangkan angin hilang. Kayak gitu. Hidup itu seperti jaga malam. Wah, mau saya bilang jaga malam. Jaga malam biasanya dimulai jam berapa?
Jam 10 ya, selesai jam 4. Pas baru mulai jaga malam main gaple, sudah pagi. Biasanya bapak-bapak main gaple selesai jaga malam. Enggak kerasa. Hidup itu seperti mimpi. Mimpi itu pas tidur mimpi, bangun udah enggak tahu ternyata mimpi. Hidup itu seperti rumput dikata. Yang pagi mekar, ternyata siang sudah layu. Hidup itu seperti uap yang muncul tiba-tiba hilang. Maka Musa mengatakan ajar kami menghitung hari-hari kami agar kami beroleh hati yang bijaksana. Hafal semua tahu. Ajar kami menghitung hari-hari kami agar kami memperoleh hati yang bijaksana. Karena apa? Waktu ini begitu singkat. Kalau kuat itu hanya 70, kalau kuat 80 tahun. Mari kita buat catatan sedikit tentang hidup kita. Kalau misalnya Tuhan berikan kita usia 70 tahun, kalau dihitung, karena sepertiga dari hidup manusia itu digunakan untuk tidur. Kalau 70 tahun, sepertiganya itu 23 tahun. Jadi kalau kita dikasih usia 70, 23 tahunnya itu kita tidur. Itu benar. Kemudian, ada yang menghitung makan sehari 3 kali. Kalau dihitung-hitung ya makan 6 tahun lah katanya. Bekerja jika hitungan 8 jam, maka manusia bekerja 16 tahun. Wah, itu udah berapa? Kemudian kalau dia mandi, berpakaian itu 4 tahun. Kalau santai 5 tahun, santai jalan-jalan dipakai 5 tahun. Nonton HP, main HP itu 4 tahun, banyak juga. Kalau dijumlahkan hampir 60 tahun. Jadi yang 10 tahun kemana lagi? Nah, kalau kita hitung sesuai ini, memang itu kenyataannya. Tapi saya ingin tanya, dari 70 tahun itu, mana waktu kairos Tuhan yang sungguh-sungguh kita gunakan dengan baik, yang kita berikan kepada Tuhan? 70 tahun itu. Bapak Ibu yang bisa menjawabnya. Bapak Ibu pernah dengar penyair terkenal Khairil Anwar. Dia menciptakan puisi yang sangat fenomenal. Judulnya Aku. Dia mengatakan apa? Salah satunya, aku ingin hidup 1000 tahun. Dia mengatakan, aku adalah binatang jalang dari kumpulan ini. Lalu dia bilang, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Berapa hidup Khairil Anwar? Dia bilang, saya ingin hidup 1000 tahun. Tapi hidupnya berapa? 26 tahun. Tuhan kasih hanya 26 tahun. Thomas Andrew, bahasa Inggrisnya Andrew apa? Perancang kapal pesiar yang fenomenal Titanic. Itu spektakuler di abad 20. Dengan sombongnya ia mengatakan, kapal ini tidak mungkin tenggelam. Bahkan Tuhan pun tidak sanggup menenggelamkannya. Naasnya dalam pelayaran perdananya, Titanic menabrak gunung es dan tenggelam bersama 1517 penumpangnya, termasuk Thomas. Dia tewas di usia yang sangat muda, 39 tahun. John Lennon, tahu? Wow, John Lennon Bapak Ibu tahu pasti. John Lennon itu mengatakan itu anggota The Beatles. Itu lagu-lagunya ini. Ko Johannes pasti tahu. The Beatles. Itu dia mengatakan gini, waktu itu kekristenan merosot, orang lebih cenderung mengagungkan The Beatles. Dia mengatakan begini, kekristenan di Inggris merosot. Sekarang The Beatles lebih populer dibandingkan Yesus. Apa yang terjadi? Ia ditembak oleh fansnya sendiri. Pada usia berapa? 40 tahun. Brown Clifford, pengkhotbah muda yang paling dikagumi banyak orang. Ia bahkan disebut sejajar dengan Billy Graham waktu itu. Saking terkenalnya Tuhan berikan banyak harta, banyak berkat. Tetapi akhirnya dia jatuh kepada alkohol dan akhirnya meninggal. Bahkan sebelum meninggal, para pendeta mengumpulkan uang untuk beli peti yang paling murah untuk menguburkan dia di usia 35 tahun. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, semua kisah itu ingin mengingatkan kepada kita bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini. Hidup kita pun sementara di dunia ini. Terkadang kita begitu bangga dengan kecantikan kita, kegantengan kita.
itu akan berlalu. Ketika tua, kegantengan itu akan hilang. Dengan kekayaan kita begitu bangga dengan kekayaan kita. Tetapi itu pun akan sementara. Kita begitu bangga dengan apa yang kita miliki. Namun sebenarnya tidak ada yang abadi dalam dunia ini. Saya menulis buku, judulnya Skubala. Baru di launching Oktober lalu. Skubala ini diambil dari ungkapan Paulus dalam Filipi 3 ayat 8. Skubala ini artinya sampah. Kalau Bapak Ibu ikuti dari Filipi 3 ayat 4 sampai 8 dikatakan gini. Kalau ada orang yang sombong dengan hal-hal lahiriah, Paulus bilang, aku lebih lagi, Paulus bilang. Lalu dia sebutkan kan 7 itu. Dia sebutkan, aku bangsa Israel, aku orang Farisi, aku orang Ibrani asli, aku keturunan Benyamin. Semuanya disebutkan 7. Dia ingin menyampaikan gini, kalau ada yang begitu sombong dengan hal-hal lahiriah, aku lebih hebat. Aku ini keturunan raja dari suku Benyamin. Aku ini orang kaya, aku ini orang pintar. Dia bilang, kalau ada yang sombong dengan masa lalunya yang jahat, aku ini penganiaya jemaat, Paulus bilang. Iya enggak? Paulus sampaikan itu. Aku penganiaya jemaat. Tapi Paulus bilang apa? Tetapi setelah aku mengenal Kristus, semua kebanggaan itu kuanggap rugi dan kuanggap sampah. Skubala. Sampah itu tinja atau kotoran manusia yang dibuang. Itu. Enggak ada yang begitu berarti, kebanggaan apapun enggak ada yang berarti ketika aku mengenal Tuhan. Ketika aku mengenal Tuhan, sesungguhnya seperti kotoran yang dibuang orang. Segala kebanggaan itu. Enggak ada yang begitu membanggakan dalam hidup kita. Semuanya sementara. Maka pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Yang terakhir ayat yang ke-17. Yang harus dilakukan keluarga adalah hidup sebagai keluarga Allah, mengerti kehendak Tuhan. Amin. Iya. Ayat ini dimulai dengan sebab itu janganlah kamu bodoh. Dikatakan. Jadi bodoh itu ada kakak-kakaknya yang tahu. Bodoh itu dalam bahasa Inggris digunakan ada silly, ada stupid, ada foolish. Ya, sering dipakai. Tetapi yang digunakan dalam teks ini adalah kalau stupid ya bodoh, kamu yang bodoh. Tapi kalau foolish, dia tahu sesuatu yang benar, tetapi dia tidak melakukannya. Itu bodoh. Ya. Janganlah kamu bodoh, padahal kamu tahu yang benar, tapi kamu tidak melakukannya, kamu bodoh. Dikatakan gitu. Yang digunakan foolish. Kamu bodoh, kamu tahu firman Tuhan, kamu banyak tahu firman Tuhan, sering beribadah, tapi kamu tidak melakukannya, maka kamu bodoh. Foolish yang dipakai. Janganlah kamu bodoh. Tetapi apa yang harus dilakukan? Tetapi yang harus dilakukan adalah usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi sekarang yang harus kamu lakukan adalah mengerti kehendak Tuhan. Kata usahakan ini ada tindakan. Ayo usahakan. Bagaimana caranya? Jangan kita diam. Kalau kita nggak tahu firman Tuhan, ya kita harus sering baca firman Tuhan. Usahakan itu ada tindakan. Bagaimana kita baru mengerti kalau kita nggak pernah beribadah, nggak pernah ada waktu bersama dengan Tuhan. Saya sering ditanya, Pak Pendeta, bagaimana supaya kita mengerti kehendak Tuhan? Wah, itu pertanyaan sulit. Bagaimana kita tahu ketika Tuhan berbicara sama kita? Waduh, saya ditanya. Lalu saya jawab begini, orang-orang yang mengerti kehendak Tuhan atau orang-orang yang tahu ketika Tuhan berbicara adalah orang-orang yang memiliki kedisiplinan rohani. Disiplin rohani. Disiplin rohani itu ada 4. Disiplin rohani. Disiplin rohani itu doa. Disiplin yang kedua adalah firman. Disiplin yang ketiga adalah persekutuan. Disiplin yang ketiga adalah bersaksi. Orang yang mengerti kehendak Tuhan adalah orang yang hidup doanya baik. Orang yang mengerti kehendak Tuhan adalah orang yang hidup dalam firman yang baik, sering membaca firman. Orang yang mengerti kehendak Tuhan adalah orang yang hidup dalam persekutuan, komunitas, keluarga Allah. Itu persekutuan. Orang yang mengerti kehendak Tuhan adalah orang yang sering bersaksi. Bersaksi tentang siapa? Tentang Yesus. Bagaimana caranya? Bukan hanya memberitakan, tetapi melalui sikap hidup.
Maka orang yang mengerti kehendak Tuhan adalah orang yang hidup disiplin rohaninya baik. Sekarang boleh diceklis, apakah doa saya baik? Apakah saya sering baca firman tiap hari? Apakah persekutuan saya dengan orang lain, komunitas gereja baik? Apakah saya sering bersaksi tentang Kristus? Maka dengan itu kita akan mengerti kehendak Tuhan. Makanya saya setuju Matius 6 ayat 33, ayat yang sangat terkenal. Apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Yang harus diutamakan siapa? Tuhan. Mengerti kehendak Tuhan dulu, baru yang lain Tuhan tambahkan. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, suatu saat saya sering bersaksi tentang ini. Suatu saat saya melayani di daerah NTT. Ini terakhir penutupnya supaya nggak ngantuk. Suatu saat saya pelayanan di daerah NTT, tepatnya di daerah Flores, Pak Pendeta. Saya ke sana, saya 3 kali ke sana. Dari Labuan Bajau ke atas ke Ruteng sampai ke Borong. Saya ini. Lalu di gereja kecil kami berada 1,5 bulan. Lalu setiap minggu saya ada memperhatikan satu bapak. Tiap kali ibadah, bapak ini selalu memakai baju kaos oblong, levis yang agak sobek di sini, kemudian sendal jepit. Tiap minggu dia datang, ibadah itu jam 9, dia datang 7:30. 7:30 dia datang, kemudian dia sapu gereja, kemudian dia susun kursinya. Dia susun. Setelah ibadah, dia atur kursinya, dia sapu lagi. Dia sapu lagi. Itu dilakukan tiap minggu. Sampai minggu ketiga saya tanya. Saya bilang begini kepada bapak ini, Pak, maaf Pak, saya tanya, Bapak koster di gereja ini ya? Dia bilang gitu. Koster. Oh bukan Pak, saya bukan koster, dia bilang. Loh, saya mulai kaget kan. Saya tanya lagi, maaf Pak, boleh saya tanya lagi, Bapak dibayar ya di gereja ini? Dia bilang, oh enggak Pak, saya enggak dibayar. Saya enggak dibayar. Wah, saya bilang, dia bukan koster, enggak dibayar. Saya tanya, Pak, mengapa Bapak lakukan ini setiap minggu? Pak Pendeta, dia bilang gini, dia sampaikan, saya enggak punya baju bagus seperti penerima tamu tadi, untuk saya bisa jadi penerima tamu, dia bilang. Saya enggak punya baju yang bagus, saya terkadang enggak bisa kasih uang persembahan yang saya berikan gitu. Saya juga enggak punya suara bagus Pak Pendeta untuk saya nyanyi di depan gitu. Jadi hanya ini yang dapat saya lakukan. Aduh, saya nangis. Saya peluk Bapak ini. Saya bilang yang Bapak lakukan lebih dari semuanya. Terkadang kita melihat pelayanannya, jenis pelayanannya. Tapi saya bilang yang Bapak lakukan lebih dari semuanya. Luar, Bapak sudah melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu bukan berbicara tentang jenisnya. Pengkhotbah lebih hebat, WL lebih hebat. Tidak. Pelayanan itu bukan berbicara tentang jenis pelayanannya, tetapi tentang nilai pelayanannya. Apakah berkenan di hadapan Tuhan? Percuma saya menjadi seorang pengkhotbah, sementara motivasi saya tidak baik di hadapan Tuhan. Bukan berarti nggak boleh jadi WL, nanti minggu depan WL-nya, kalau gitu saya jadi penerima tamu, nggak jadi WL. Enggak juga. Enggak juga. Tetapi yang saya ingin tekankan adalah nilai pelayanan itu. Apakah sungguh-sungguh di hadapan Tuhan? Lebih baik daripada menjadi pengkhotbah yang motivasi yang salah, lebih baik menjadi penerima tamu dengan senyum yang terbaik yang diberikan. Maka berikanlah apa yang kita punya. Tuhan sudah berikan sesuatu kepada kita. Sekarang apa yang dapat kita berikan kepada Tuhan? Pelayanan itu bukan bicara mampu atau tidak, tapi mau atau tidak. Kalau mau, maka kerjakan. Apa yang dapat kita kerjakan? Hal yang sederhana atau kecil. Maka untuk memahami kehendak Tuhan, hiduplah melayani Tuhan dengan apa yang kita punya. Hidup ini singkat. Jangan mengatakan bahwa ketika kecil, terlalu kecil untuk melayani Tuhan. Ketika muda dan sudah berkeluarga, Tuhan terlalu sibuk saya sibuk dengan keluarga dan pekerjaan. Ketika tua mengatakan, aduh jangan saya Tuhan, sudah tua, saya sudah lemah, cari yang muda aja. Lalu siapa? Sekaranglah waktunya Tuhan untuk kita melayani sebagai keluarga Allah. Amin. Bapak Ibu adalah keluarga Allah yang Tuhan percayakan di tengah-tengah dunia yang jahat ini.
maka kita pun harus mencerminkan hidup sebagai keluarga Allah. Keluarga Allah harus memperhatikan bagaimana hidupnya. Keluarga Allah harus mempergunakan waktu dengan baik. Keluarga Allah harus mengerti kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Mari masing-masing kita berdoa di hadapan Tuhan. Sampaikan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan percayakan saya untuk hidup sebagai keluarga dan keluarga Allah. Naikkan masing-masing pribadi lepas pribadi. Tuhan, terima kasih buat firman. Hari ini jika firman Tuhan berbicara kepada kita, sampaikan kepada Tuhan, saya ingin memperhatikan hidup, saya ingin mempergunakan waktu yang ada, bahkan saya ingin mengerti sungguh-sungguh kehendak Tuhan. Sampaikan kepada Tuhan. Pribadi lepas pribadi. Ya Tuhan, inilah kami di hadapan-Mu. Engkau tahu kedalaman hati kami. Jelek, buruk, baik kami, Engkau tahu. Engkau sangat tahu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Maka saat ini ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami ingin menaikkan syukur kami. Bahkan kami ingin mengambil komitmen di hadapan Tuhan. Terima kasih atas kepercayaan-Mu sebagai keluarga Allah yang Kau berikan kepada kami semua. Oleh sebab itu Tuhan, ajar kami untuk memperhatikan hidup kami, agar kami mempergunakan waktu kami. Bahkan ajar kami untuk mengerti kehendak Tuhan. Tuhan berkati jemaat yang sudah hadir, bahkan berkati hamba yang sudah menyampaikan firman. Ampuni kami jika kami berdosa terhadap Engkau. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin. Mewakili jemaat yang ada, kami mengucapkan terima kasih sekali lagi buat Pak Iwan yang sudah bersedia untuk menjadi berkat bagi kita dalam penyampaian firman Tuhan. Yang berdoa biarlah Tuhan terus memberkati Pak Iwan dan keluarga dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dan apa yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Jadilah keluarga Allah, amin. Dan hari ini juga ada sahabat kami Zack dan juga Sherlyn, mereka akan bersaksi, mereka akan menceritakan apa yang mereka alami. Saat ini mereka sedang ada di Bandung untuk belajar bahasa. Nanti kalau tidak mengerti bahasa Sunda bisa belajar di Pak Iwan ya. Mereka akan bersaksi menceritakan tentang tanpa memperpanjang waktu, saya persilakan Zack dan juga Sherlyn bisa maju ke depan untuk bersaksi. Oke, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Kami sangat bersyukur kami bisa beribadah bersama-sama pagi ini, dan mohon maaf kalau bahasa kami masih jelek. Kami sudah di Indonesia hanya 10 bulan, so sangat masih baru, tapi puji Tuhan sekolah di Bandung sangat baik, dan ya kami mungkin pagi ini Pak Ido bertanya, Pak Zack dan Ibu Sherlyn mungkin membawa kesaksian atau mungkin bernyanyi juga bersama-sama. Jadi ya mungkin istri saya akan menjelaskan dan mencerita sedikit tentang Naomi dan Pak Ido dan Ibu Ayu luar biasa. Pasti jemaah ini sudah tahu, tapi Pak Ido dan Ibu Ayu datang ke Bandung minggu lalu dan mengingat dengan kami, dan sangat santai dan luar biasa. So puji Tuhan untuk Pak Ido dan Ibu Ayu dan pasti untuk Naomi. Silakan. Ya, saya sangat senang untuk membaca tulisan yang ada di sini. Jadi, yaitu Anda bukan orang asing di tempat ini, melainkan saudara dalam kasih Tuhan. Amin. Kami tidak orang asing di sini. Ini luar biasa. Ya, dan pasti kita semua tahu ada saudara yang baru, yaitu Putri Pak Ido dan Ibu Ayu. Nah, kami bertemu dengan Naomi hampir 2 bulan lalu. Dan pada saat itu dia tidak mempunyai harapan buat masa depannya. Dia tidak mempunyai orang tua,
tidak ada keluarga yang lain yang mau merawat dia. Kalau jujur saya sering saya tahu pasti Tuhan mampu melakukan segala sesuatu, tapi bagaimana caranya dalam situasi ini? Ini sangat sulit, sangat-sangat sulit. Tapi saya membaca ayat dari Yesaya pasal 46 ayat 4 yang tertulis, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Nah, ayat ini mengingatkan saya bahwa ya Naomi dia memang anak Tuhan, dan pasti walaupun kami tidak tahu pada saat itu Tuhan mempersiapkan Bu Ayu dan Pak Idu untuk menjadi orang tua dia. Kami bisa berdoa janji itu di atas kehidupan Naomi, itu dia anak Tuhan. Tuhan mampu dalam situasi ini. Jadi hari ini ya mungkin kalau bisa kami ingin bernyanyi lagu yang berjudul Tuhan Sanggup. Dalam situasi ini ya kami memang percaya itu betul, Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Puji Tuhan. Kalau tahu lagu ini silakan bernyanyi bersama ya. Puji Tuhan. Syekh ini dia punya latar belakang yang cukup buruk dulunya ya, UX gangster. Ya, dia dulu dia nakal, dia jauh dari Tuhan, dan
ketika Tuhan berbicara dalam hatinya, dia menyerahkan hidupnya, dan kemudian mereka mengambil keputusan untuk datang ke Indonesia untuk menyampaikan kabar baik. Dan dia ada dalam tim kami yang saat ini sedang di Bandung, dan dia akan dalam waktu dekat ini dia akan ke Malang. Dan kami juga berdoa biar Sherlyn juga bisa dapat pekerjaan yang terbaik ya, karena dia juga basicnya perawat. Dia akan melamar di rumah sakit baptis. Kalau dia kerja di rumah sakit baptis, maka dia harus tinggal di Batu, dan dia jadi warga Batu dan ada bersama-sama dengan kami di sini. Terima kasih, saya dan Ayu juga terima kasih. Yang dulunya Naomi, mereka harus mengadopsi karena mereka terbentur dengan karena mereka orang asing, agak sulit untuk berkas-berkasnya agak sulit, dan mereka berdoa, Tuhan tunjukkan bahwa kami yang harus merawat. Jadi mereka sudah mengikhlaskan bahwa mereka hanya om dan tante, tapi tidak menutup kemungkinan. Dia bilang kalau dia punya anak, dia ingin sekali anak itu jodohnya Naomi. Ya, oke, terima kasih, Tuhan berkati. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita bahagia juga. Sekarang kita punya anggota baru yaitu Naomi. Naomi punya semua om dan tante, semuanya. Naomi adalah keluarga kita yang baru. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Nanti sebentar setelah pujian ini kita kembali lagi minta Pak Iwan untuk mendoakan kita dalam doa berkat. Mari kita naikkan pujian, kami memuji kebesaran nama-Mu. Kami kebesaran nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu di tengah-tengah ibadah kami. Terima kasih buat lawatan-Mu. Terima kasih buat puji-pujian. Terima kasih buat kesaksian yang ada. Terima kasih buat firman-Mu yang kembali menguatkan setiap kami, menegur kami, mengingatkan kami bahwa kami sebagai orang-orang percaya, kami harus hidup sebagai keluarga Allah. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat apa yang Tuhan sedang kerjakan pagi hari ini dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang hari-hari ini sedang ada dalam pergumulan hidup. Bapa, hamba berdoa, biarlah Engkau yang memberkati, Engkau yang tahu apa yang jemaat-Mu pergumulkan hari-hari ini. Engkau menjadi jawaban atas hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Yang sakit Tuhan yang sudah sembuhkan, yang lemah Tuhan yang sudah menguatkannya, dan yang jatuh hari-hari ini Tuhan yang sudah mengangkatnya, dan yang membutuhkan jawaban dari Tuhan. Terima kasih kalau melalui ibadah pada pagi hari ini kami semua sudah mendapatkan jawaban yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Berkati hamba-Mu Pak Iwan yang Tuhan sudah pakai untuk menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah hikmat, marifat,
otoritas, wibawa Allah ada atas hamba-Mu. Berkati keluarga hamba-Mu, apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Terima kasih. Dan kami berdoa pagi hari ini Tuhan, kami berdoa buat kedua hamba-Mu, Sheikh dan juga Sharlin. Kami berdoa biarlah Tuhan yang terus memakai kedua hamba-Mu menjadi alat. Tuhan memakai kedua hamba-Mu, taruh hati hamba-Mu seperti hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa besok mereka akan kembali ke Bandung. Biarlah Tuhan yang menyertai, jauhkan dari mara bahaya, kecelakaan maut apapun. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Kembali lagi kami minta kesediaan Pak Iwan untuk mendoakan berkat bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pulanglah ke rumah kita masing-masing. Lakukanlah firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.